Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Betty. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah tetap semangat? Alhamdulillah semangat Bu Betty, walaupun ini tadi pulang sekolah, eh, sepeda motornya sempat ngambul ya, nesu. Di jalan Waduh. saya ke bengkel dulu, akhirnya tadi saya off cam mohon izin sama Bunda. Tetap semangat tapi, harus tetap semangat. Yes, yes, yes. Iya ya Bu, dengan Nggih. kegiatan kita yang sangat padat ini. Terus kita kan hari ini kita bertemu. Mungkin Ibu bisa menceritakan tujuan Ibu bertemu dengan saya. Ini ingin membahas apa? Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sharing-sharingkan dengan saya. Baik Bu Betty, terima kasih. Terima kasih waktunya, saya diberikan waktu untuk bercerita kepada Bu Betty, tentang saya yang insya Allah ini diamanai juga sebagai kepala sekolah baru, di mana saya juga baru ditinggalkan oleh almarhum kepala sekolah saya yang lama, di mana memang sekolah saya swasta Bu Betty juga. Swasta ini, eee, tidak banyak guru yang bertahan lama. Dan di situ saya merasa kalau dulu saya bukan kepala sekolah tidak merasakan hal seperti ini, karena saya merasa kalau misalkan punya teman-teman baru, muda-muda, ya sudah saya diberikan tugas apa, ya saya selesaikan tugas itu. Nah, sekarang saya diberikan amanah di kepala sekolah ini dengan menghadapi teman-teman, teman-teman saya yang senior seusia saya yang masuk di sekolah saya itu tinggal sedikit Bu Betty. Tinggal kalau enggak salah 3 sampai 4 orang. Yang lainnya muda-muda, masih fresh graduate, yang masih, eee, idealisnya itu kadang bener, kadang juga kurang bener Bu Betty. Ada juga teman-teman yang fresh graduate itu kan belum terlalu mengenal anak-anak nggih, belum terlalu mengenal apalagi ini siswa SMA berkenalan dengan alumni mahasiswa baru. Nah, istilahnya adalah mahasiswa baru yang baru lulus, jadi mereka berpikirnya masih seperti teman atau apa, sehingga murid-murid masih belum bisa tawadhu atau hormat sama guru-guru yang baru. Selain itu juga Bu Betty, itu teman-teman baru, guru-guru yang, baru, lulus, memang yang katanya orang kalau usia muda itu lebih cepat jalannya lebih cepat, larinya lebih cepat, bekerjanya lebih cepat, tapi juga labilnya juga iya, bapernya juga iya. Nah, ini yang saya hadapi Bu Betty. Jadi, kadang itu saya juga merasa, "Ya Allah, diapakan lagi nih?" Gitu orang-orang. Eee, Bagaimana nanti saya menyikapi teman-teman ini, itu kadang yang menjadi pikiran saya. Begitu Bu Betty. Oh, nggih. Sama Bu, memang kalau masih darah muda itu seperti itu memang. Darah muda, terus yang anak didiknya juga masih muda, hampir sama umurnya, seperti itu memang. Betul, betul Nggih. sekali. Terus selama ini, selama Bu Rina punya guru-guru yang lebih muda, terus hambatan-hambatan apa yang Ibu Rina rasakan dengan guru-guru yang masih gres-gres seperti itu? Baik Bu Betty. Iya, dari guru-guru saya yang benar katanya Bu Betty, benar-benar grace Bu. Grace itu kalau misalkan setelannya itu tidak di awal, istilahnya disetel dulu di awal, memang belum belum bisa nggih, seperti sepeda motor kalau tidak disetel di awal dia nggak akan bisa jalan. Nah, seperti itu. Makanya ini juga apa yang guru-guru saya dapatkan dari kampus, itu dari, apa yang organisasinya beliau pada saat kuliah dulu.
Nah, itu dibawa, tapi masih belum belum bisa, move on, bahwa mereka yang awalnya mahasiswa, sekarang harus menghadapi anak usia jauh di bawahnya sekian tahun, dengan usia anak-anak SMA nggih, Bu. Model-model Nggih, anak SMA yang agak slurung atau apa ya bahasanya, kadang itu anak SMA itu juga nggudo atau ada yang kurang pas lah sama gurunya, mungkin nggak nggak cocok atau bagaimana itu ada saja. Jadi ada yang langsung ke saya selaku kepala sekolah, kalau dulu juga sama katanya almarhum kepala sekolah saya juga sama seperti itu, kalau gurunya ada yang kurang pas gitu, langsung, menyampaikan ke kepala sekolah cuma sekedar guyon saja, Bu guru itu kok nggak pernah ikut sholat, seperti itu mungkin. nggih. Atau, Bu guru itu kalau ngajar terlalu cepat. Nah dari situ saya juga, yang saya katakan, ya ini hambatan tapi juga harus kita yakini bahwa hambatan itu akan ada. Nah setelah kesulitan katanya kan pasti ada kemudahan, itu sudah dijamin sama Allah, katanya seperti itu. Nggih, Bu Rina. Karena ada hambatan, ada kesulitan yang dialami Bu Rina. Pasti ke depannya Bu Rina juga punya solusi dong dengan itu. Apa yang Ibu solusikan dengan hambatan-hambatan yang ada di lembaga Ibu? Baik Bu Betty, apa yang sudah saya pernah kerjakan, eee, walaupun sampai sekarang masih belum dikatakan berhasil, nggih, itu yang pertama itu ada pendekatan. Saya pendekatan dengan guru-guru, sebelum pendekatan dari saya juga memohon kepada waka saya, berkoordinasi dengan waka, karena waka saya di sini termasuk adalah orang-orang yang hampir seleting sama saya, bukan selevel mohon maaf, seleting sama saya, di situ masih ada beberapa. Jadi saya bekerja sama dengan waka, sharing juga dengan waka bagaimana caranya, untuk menghadapi misalkan ada salah satu guru yang melanggar atau mungkin itu tidak melanggar pun tidak sesuai kode etik misalkan seperti itu. Itu saya koordinasikan bersama waka. Bisa juga pernah juga saya melaksanakan pendekatan, karena yang sekarang menjadi guru di sekolah saya sekarang, termasuk dulu murid saya SMA di situ juga. Jadi alumni, saya berusaha coba sih saya mendekati mereka, apa yang sebenarnya, eee, mereka inginkan. Apakah kepemimpinan saya ini kurang pas atau bagaimana, saya mencoba melakukan pendekatan. Itu sudah pernah saya lakukan juga, Bu Betty, tapi belum bisa, maksimal. Jadi, karena kalau dikatakan belum bisa maksimal, itu saya masih harus mencari cara yang lain lagi. Nggih. Kan banyak yang diungkapkan Bu Rina seperti tadi nggih, banyak hambatan seperti itu. Terus saya ingin tahu, hambatan yang mana yang diprioritaskan Bu Rina untuk diselesaikan itu yang paling utama itu hambatan yang mana Bu Rina? Baik, Bu Betty. Eee, untuk yang bisa saya usahakan kalau menyelesaikan dulu adalah tentang mengajari. Mengajari mungkin pelan-pelan saya dari mengajari tadi, mengajari teman-teman, walaupun itu tidak secara langsung, saya juga tidak mau langsung teman-teman berasa di depan. Nah, itu, eee
yang harus saya ajarkan mungkin untuk satset kepada anak-anak, bagaimana menghadapi anak-anak, itu supaya, eee, bisa lebih mengajari kepada anak-anak dulu. Nah, di situ kalau yang mengajari mungkin saya masih bisa dalam waktu dekat-dekat ini, Bu. Kalau untuk mengarahkan mungkin, mengarahkan guru-guru saya supaya, eee, lebih disiplin, supaya kalau misalkan menyampaikan kepada anak-anak itu tidak di anak-anak SMA gitu, Bu, kalau gurunya salah, seneng sekali istilahnya apa nggih, diputer balik. Misalkan, terlambat gitu, "Wah, Bu Guru juga terlambat," gitu, misalkan seperti itu. Oke. Itu saya menanamkan sekali kepada teman-teman guru supaya bisa, disiplin dulu, kita introspeksi dulu pada diri sendiri, supaya bisa kita menyampaikan kepada murid kita. Tapi untuk yang lebih dari itu, misalkan tentang bapernya, tentang labilnya, nah itu saya sepertinya tidak bisa sendiri. Nah, saya masih berusaha berencana ini nanti kalau saya pendekatan masih kurang, saya membutuhkan pengawas saya untuk memberikan motivasi, memberikan, masukan kepada kami supaya kami lebih bisa nah, untuk merawat anak-anak SMA itu bagaimana sih? Kalau teman-temannya masih guru-gurunya masih muda, seperti itu bagaimana? Saya sangat membutuhkan pengawas, karena nggih itu, di sekolah kami tenaganya masih muda-muda dan seusia saya sudah diwajibkan menjadi senior. Nah, makanya bapak Mmm, kami adalah bapak pengawas, itu yang saya rasakan, Bu Betty. enggih enggih enggih, Bu Rina. Ya, kita kan memang dianggap usia itu kan hampir sama nggih, biasa itu keadaannya seperti itu. Nah, dari penyelesaian-penyelesaian, dari solusi-solusi yang diutarakan Bu Rina dengan mengumpulkan, dengan memberikan pengarahan, terus dengan mengajarkan mereka, terus Bu Rina itu bisa mengambil suatu komitmen. Kira-kira komitmen apa yang Bu Rina dapatkan dari solusi-solusi Bu Rina yang telah Bu Rina lakukan itu? Baik, untuk komitmen nggih yang bisa saya kerjakan itu untuk teman-teman, yang pertama memang bekerja sama. Saya harus bekerja sama dengan teman-teman, ya bukan mengatasnamakan ada senior junior bukan, tapi saya merasa ada teman yang bisa, eee, sama-sama untuk menasehati, bukan menasehati pun itu bisa sharing dengan teman-teman guru muda, itu yang pertama. Yang, berikutnya adalah bisa pengarahan kepada teman-teman guru, baik yang semuanya secara keseluruhan itu bisa ketika rapat rutin itu biasanya juga saya selingi. Apa yang sudah saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan dari CGP, itu saya sampaikan, sedikit demi sedikit saya sampaikan kadang itu ikut di rapat. Jadi saya masukkan di rapat supaya teman-teman bisa menerima, bisa memahami, terus harus bagaimana kita bersikap, karena kita mau tidak mau dijadikan sebagai orang tua kedua anak-anak SMA. Padahal usia kita tidak terpaut jauh, tapi kita harus bisa menjadi orang tua anak SMA. Seperti itu, Bu Betty. Nggih, Bu Rina, dari pertemuan kita hari ini banyak hal yang diungkapkan Bu Rina, banyak solusi yang bisa didapatkan dari Bu Rina. Bu Rina, Nggih. sudah ada komitmennya, identifikasinya juga sudah didapatkan.
dari tujuan pertemuan kita hari ini. Karena pertemuan hari ini kita akan membahas tentang guru-gurunya Buria yang masih fresh itu. Terus solusinya juga Bu Rina sudah dapatkan dari identifikasi masalah yang rasa bapernya itu tinggi kalau gurunya masih muda. Terus Bu Benar-benar. Rina juga mendapatkan komitmen-komitmen tertentu yang bisa dilakukan ke depannya, misalnya dengan melakukan kerjasama, terus dengan melakukan pengarahan kepada guru-guru yang muda tadi. Terus gimana perasaannya Bu Rina hari ini setelah bisa mengungkapkan hal-hal yang biasanya mengganjal ke Bu Rina? Alhamdulillah bener-bener itu tadi bernafas, lega Bu, plong habis cerita ke Bu Betty, cerita ngalor ngidul ternyata juga, mendapatkan sesuatu yang baru dan ternyata saya juga bisa menggali, apalagi ya yang bisa saya kerjakan. Kadang saya buntu, Bu. Buntu itu seperti tidak mendapatkan, harus apa lagi, ini sudah saya lakukan, ini sudah saya lakukan, terus apa ya? Nah, dari apa yang, percakapan hari ini ternyata alhamdulillah saya utamanya mendapatkan banyak hal, banyak yang nanti bisa saya kerjakan baik dalam waktu dekat, maupun untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Betty. Nggih Bu Rina, sama-sama. Semoga di lain waktu kita masih bisa bertemu lagi dan kita masih bisa sharing lagi agar bisa memecahkan masalah-masalah yang lain lagi dan kita juga dapat melihat apa yang telah Ibu Raina lakukan setelah dari permasalahan-permasalahan yang hari ini Ibu Rina sharing-kan kepada saya, mungkin saya bisa melihat lagi gimana ke depannya 1 bulan, 2 bulan, 1 semester, 2 semester ke depannya. Mungkin bisa dilihat lagi dan dikoreksi lagi, seperti itu Bu Rina. Baik Bu Betty, terima kasih banyak sudah mendengarkan keluh kesah saya dan sehingga saya juga mendapatkan, solusi, mendapatkan, eee, gali diri saya sendiri sebenarnya ternyata itu sebenarnya dari kita sendiri nggih, baper kita sendiri ya. Kalau kita bahagia ya dari kita sendiri, kalau kita sedih, kita baper, kita bingung, ya kita sendiri ternyata. Kalau kita mau sharing itu ya sebenarnya dapat ya, solusi itu dapat. Nggih, Iya, Bu Rina. terima kasih Bu Betty. Oke. Saya kira mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Untuk hari ini mungkin cukup sekian dan terima kasih atas sharing-sharing-nya. Semoga bisa bermanfaat. Saya kira saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty.